Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk, Otorita Batam telah mempersiapkan berbagai infrastruktur guna memenuhi kebutuhan Batam sebagai kota modern, khususnya penyediaan air bersih. Untuk menjaga dan mengelola sumber daya air, dibutuhkan pengelolaan yang baik. Di bawah BP Batam, Bendungan Seladi dibangun dan dikelola secara profesional untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat Batam. Sebagai upaya penanggulangan dan antisipasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui kewenangannya menerbitkan Permen Nomor 27/PRT/M/2015 tentang bendungan, yang pada pasal 2 berbunyi, pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya harus dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan bendungan. Maka, Rencana Tindak Darurat Bendungan merupakan implementasi dari pilar ketiga konsepsi keamanan bendungan. Rencana Tindak Darurat atau RTD dimaksudkan sebagai panduan untuk mengenali kondisi-kondisi yang dapat mengancam keamanan bendungan, meningkatkan responsivitas reaksi saat terjadi masalah, serta meminimalisir dampak kerugian saat terjadi bencana. Baku masyarakat Batam yang semakin meningkat. Pada tahun 1986, BP Batam mulai mengoperasikan Bendungan Seladi yang terletak di Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja. Dengan daya tampung pada saat muka air normal sebesar 10.412.871 meter kubik dan luas genangan 112,8 hektar. Bendungan Seladi dibangun untuk memberikan suplai air baku kepada masyarakat di area Jodoh, Tiban, Baloi, Tanjung Uma dan sekitarnya. Jumlah air sebanyak ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan pemeliharaan bangunan dengan standar tertinggi. Namun, seperti proyek konstruksi lainnya, ada banyak faktor di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan terjadinya sebuah bencana. Oleh karenanya, Rencana Tindak Darurat atau RTD sangat dibutuhkan sebagai panduan dan instrumen dasar untuk pengelola saat terjadi situasi darurat pada bendungan dalam situasi darurat bendungan. RTD setidaknya memuat langkah-langkah pengamanan bendungan dan penyelamatan masyarakat di hilir bendungan. Selain itu, untuk mempercepat proses penanganan saat terjadi bencana, dokumen RTD juga memuat alur komunikasi secara detail antar semua stakeholder yang terlibat. Secara umum, kondisi darurat bendungan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu status waspada, status siaga, dan status awas. Tahapan pertama adalah status waspada. Status waspada diumumkan jika telah terdeteksi adanya tanda-tanda kerusakan yang signifikan yang jika terus berkembang dapat menjadi ancaman untuk keamanan bendungan. Dalam kondisi ini, tenaga ahli yakin bendungan masih dapat diamankan, sehingga kondisi dianggap terkendali. Penanggung jawab kegiatan UPB BP Batam melaporkan hasil temuan kepada Dirjen SDA, Direktur Bina OP, Kepala Balai Bendungan, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, baik melalui telepon maupun secara tertulis. Laporan temuan ditindaklanjuti dengan identifikasi masalah dan tindakan pencegahan, serta perbaikan jika diperlukan. Melalui hasil identifikasi, dilakukan perbaikan jika diperlukan, agar situasi tidak semakin parah. Saat status waspada, pengamatan wajib dilakukan secara terus-menerus, setidaknya 15 menit sekali. Penanggung jawab kegiatan UPB Batam wajib memberitahu Wali Kota Batam. Selanjutnya, Wali Kota Batam akan memerintahkan tim penanggulangan bencana dan pengungsian untuk memberikan peringatan dini kepada penduduk yang berada di daerah terdampak. Tim koordinasi penanggulangan bencana dan pengungsian akan mulai memberikan peringatan dini kepada penduduk di daerah terdampak. Jika setelah dilakukan pengamatan dan perbaikan, situasi bendungan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik, maka status dinaikkan menjadi siaga. Status siaga wajib diumumkan jika kerusakan bendungan semakin parah, yang berpotensi menimbulkan ancaman kepada masyarakat. Penanggung jawab kegiatan UPB BP Batam melaporkan hasil temuan kepada Dirjen SDA, Direktur Bina OP,
Kepala Balai Bendungan dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 4, baik melalui telepon maupun secara tertulis. Laporan temuan akan ditindaklanjuti dengan identifikasi masalah dan tindakan pencegahan, serta perbaikan jika diperlukan. Penanggung jawab kegiatan UPB Batam memberitahu Wali Kota Batam bahwa status telah dinaikkan menjadi siaga. Selanjutnya, Wali Kota Batam akan memerintahkan tim penanggulangan bencana dan pengungsian untuk mulai melakukan pengungsian terhadap penduduk yang berada di daerah terdampak, seperti yang telah dijelaskan di dokumen RTD Bendungan. Selain itu juga, Wali Kota harus segera mengeluarkan pernyataan status siaga. Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsian harus memberikan penjelasan kepada penduduk di daerah terdampak untuk segera melakukan persiapan pengungsian dan memerintahkan penduduk untuk segera berkumpul ke titik kumpul yang telah ditentukan untuk selanjutnya diatur agar bisa menempati lokasi pengungsian. Saat bencana melanda, pastikan seluruh warga untuk segera menyelamatkan diri. Dan ingat, hanya bawa dokumen penting. Taruh barang-barang berharga Anda ke tempat yang lebih tinggi. Bawa pakaian secukupnya, matikan sumber api dan listrik, serta kunci pintu sebelum meninggalkan rumah. Saat proses evakuasi, utamakan anak kecil di bawah 12 tahun, orang tua berumur di atas 60 tahun, orang berkebutuhan khusus atau sakit, dan ibu hamil. Ikuti instruksi yang diberikan oleh petugas evakuasi. Jangan menunda-nunda. Dan segera berkumpul di area yang telah ditentukan oleh petugas evakuasi. Lakukan proses pengungsian sesuai dengan petunjuk di dokumen RTD. Jangan lupa untuk menjaga ketertiban di area pengungsian. Saat kerusakan bendungan semakin parah dan diperkirakan akan mengalami keruntuhan dengan ancaman air waduk bisa meluber keluar tanpa dapat dikendalikan, maka status wajib dinaikkan menjadi awas. Selanjutnya, penanggung jawab kegiatan UPB BP Batam melaporkan kondisi ini kepada Dirjen SDA, Direktur Bina OP, Kepala Balai Bendungan, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 4, baik melalui telepon maupun secara tertulis. Laporan kondisi ini ditindaklanjuti dengan pencegahan dan perbaikan yang dapat dilakukan. Penanggung jawab kegiatan UPB Batam harus segera memberitahu Wali Kota Batam bahwa status telah dinaikkan menjadi awas. Wali Kota Batam harus segera memerintahkan tim koordinasi penanggulangan bencana dan pengungsian harus segera memerintahkan penduduk di daerah terdampak yang masih belum mengungsi untuk langsung segera menuju ke tempat pengungsian dan melarang penduduk untuk masuk atau beraktivitas di daerah terdampak. Sesuai dengan kapasitas dan daya tampungnya, dampak kerusakan yang dihasilkan oleh bencana keruntuhan masing-masing bendungan akan berbeda-beda. Kelurahan, yaitu Kelurahan Tiban Indah, Tanjung Uma, Balau Indah, dan Sukajadi. Saat terjadi peringatan status siaga, warga Kelurahan Tiban Indah harus segera mengungsi menuju lokasi titik kumpul di kantor Kelurahan Tiban Indah. Seluruh warga pengungsi akan diatur untuk menempati lokasi pengungsian yang berupa SMPN 25 Sekupang, kawasan ruko, dan tanah kosong yang berjarak 3,20 km. Untuk warga Kelurahan Tanjung Uma, Balau Indah, dan Sukajadi harus menuju lokasi titik kumpul di kantor Kelurahan Tanjung Uma. Seluruh warga nantinya akan diatur untuk menempati lokasi pengungsian yang berupa SMAN Hang Kesturi dan lapangan bola yang berjarak sekitar 3,07 km. Keadaan darurat nyatakan telah berakhir jika jumlah air yang keluar akibat kerusakan bendungan telah berkurang dan air yang menggenang di hilir kurang dari 0,2 meter. Pihak BP Batam, atas rekomendasi dari Balai Bendungan dan BWS Sumatera 4, harus segera menginformasikan Wali Kota Batam bahwa situasi darurat telah berakhir. Selanjutnya, Wali Kota Batam mengumumkan berakhirnya kondisi darurat di hilir dan memerintahkan kepada tim koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian beserta instansi terkait untuk segera melakukan upaya rehabilitasi
rekonstruksi, atau dievakuasi pengungsi. Tindakan pasca bencana. Pihak PP Batam bersama Wali Kota Batam dan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsian, serta stakeholder terkait, wajib menyusun laporan bencana sesuai urutan kejadian. Selain itu juga, wajib dilakukan penyusunan rencana rehabilitasi dan evaluasi prosedur evakuasi jika terdapat kekurangan, agar dapat dijadikan perbaikan untuk masa mendatang. Tidak ada yang berharap bencana akan terjadi atau memperkirakan kapan bencana akan datang. Namun dengan adanya rencana tindak darurat, setidaknya kita dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak kerugian saat bencana melanda.